Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang Isra Mi'raj yang berjudul 3 peristiwa dahsyat dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Setiap bulan Rajab, seluruh umat Islam akan memperingati perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW. Nah, di dalam banyak hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pergi dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Yerusalem dengan makhluk yaitu Al-Buraq. Sampai di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW menuju surga. Jadi, Nabi Muhammad mengendarai hewan yang bernama Al-Buraq. Nah, di sanalah Rasulullah SAW bertemu dengan nabi lain, yaitu Nabi Adam, Yahya, Isa, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim. Setelah bertemu dengan para nabi terdahulu, kemudian Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menegakkan salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Setelah dilakukan proses negosiasi, akhirnya perintah salat wajib turun menjadi 5 kali dalam sehari. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke Mekah pada malam yang sama. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Banyak peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada saat perjalanan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj adalah 2 perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Sebab pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Allamah Al-Mashurfuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang paling populer. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika inilah salat 5 waktu diwajibkan. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai hal yang membuat Rasulullah SAW sedih. Jadi ada 3 peristiwa dahsyat dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang perutnya membesar sebesar rumah. Kemudian ditanyakan kepada Jibril, "Kenapa itu ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu karena terlalu banyak makan riba, haram.
Kalau memberi makan haram keluarga akan menjadi darah daging dan akan menjadikan buta mata hati. Jadi, orang yang memakan makanan hasil riba, yaitu perutnya akan membesar sebesar rumah. Maka dari itu kita harus menjauhi dari yang namanya riba. Hadis yang diterima Abu Hurairah menggambarkan keadaan umat yang suka makan hasil riba. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada malam diisrakan, ketika sampai di langit ketujuh, aku melihat ke atasku, ternyata aku melihat halilintar, kilat dan petir. Kemudian aku diperlihatkan pada suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ular, dan ular-ular itu terlihat dari luar. Aku bertanya pada Jibril, siapakah mereka? Jibril, ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka makan hasil riba. Demikian riwayat oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Sekarang yang kedua. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang di depannya ada daging segar, tapi dia membiarkannya, malah makan daging busuk. Rasulullah melihat orang-orang yang meninggalkan daging segar dan mengerumuni daging busuk. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina, lelaki yang mempunyai istri halal dan sehat tetapi ditinggalkan dan mencari perempuan haram yang berpenyakit. Jadi maksudnya di sini adalah laki-laki yang mempunyai istri halal dan sehat namun ditinggalkan dan mencari perempuan haram yang berpenyakit. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang mempunyai suami yang halal dan sehat tapi dia mencari lelaki yang haram di jalan, kata malaikat Jibril. Jadi yang dimaksud di sini adalah para pezina yang meninggalkan istri yang halal dan sehat demi mencari perempuan yang haram dan berpenyakit. Begitu juga sebaliknya. Yang sekarang yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj berikutnya. Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi dan menjadi imam salat bagi mereka. Dalam perjalanan Rasulullah SAW beberapa kali berjumpa dengan sekelompok hamba-hamba Allah SWT. Mereka berkata, Assalamualaikum, keselamatan untukmu, wahai Nabi terakhir. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, wahai Nabi yang setelahnya adalah hari kebangkitan. Maka Jibril berkata kepada Nabi, jawablah salam mereka. Maka Nabi menjawab salam mereka dan bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihimussalam. Karena kita sudah memasuki bulan Rajab, setiap umat Islam memperingati Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diperingati, dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian. Setelah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu banyak menemui hal-hal yang terjadi pada saat perjalanan, yaitu ada 3 peristiwa dahsyat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat disimpulkan 3 peristiwa dahsyat dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang perutnya membesar sebesar rumah, yaitu orang yang suka memakan hasil riba. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang di depannya ada daging segar tapi dia membiarkannya, malah makan daging busuk. Nah, yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi dan menjadi imam salat bagi mereka. Nah, mungkin sampai di sini ceramah singkat dari saya. Saya meminta maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun dalam menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.